Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, seperti biasa biar lebih kondusif kita belajar, semua bangku, meja diluruskan ya. Coba dilihat yang di depan, yang belakang dan yang di depan ya, biar lebih rapi dan lebih nyaman kita. Yang di belakang coba, yang di belakang udah lurus. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasanya, silakan ambil buku bacaannya di lemari yang tersedia. Ayo semuanya. Baiklah, karena sudah selesai waktu literasi, Ustaz ingin bertanya nih, seperti biasa kan, tentunya kalau kita membaca, kita pasti ada mengingat ataupun kita tahu apa yang kita baca. Bertanya satu persatu dulu ya. Dari sini, ini kelanjutan dari halaman berapa yang dibaca? Dari yang ke bab 2, Ustaz. Bab 2. Apa garis besarnya, mengenai apa? Tentang menangani rakyat. Baiklah, antum apa yang dibaca? Cinta yang sangat kepada Allah untuk mencapai cinta kepada semua. Luar biasa ya judulnya. Yang ini lagi, Aisyah, coba. Ini bab baru atau kelanjutan semalam perhalamannya? Bab baru juga ya. Apa mengenai apa? Penanganan luka bakar akut. Penanganan luka bakar akut. Selanjutnya, kebebasan beragama menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesudah tahun 1948. Oh, luar biasa ya, kebebasan beragama. Jadi perlu kita ketahui kebebasan beragama itu telah ditetapkan oleh negara yang tertera ada beberapa agama. Yang pertama itu Islam, apalagi Hindu, Kristen, Buddha. Jadi yang 5 ini sudah diakui oleh pemerintah boleh, dan selainnya tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu tidak sah sebagai yang tercantum di negara kita ini, ilegal namanya. Selanjutnya mengenai apa? Harapan baru bahagia pulang. Harapan baru bahagia pulang. Selanjutnya, Naila, Alat-alat peredaran darah pada manusia. Coba Atika. Menulis artikel opini. Menulis artikel opini. Selanjutnya antum?
Robohnya surau kami. Berarti buku baru ya? Nah, alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah habis boleh diulang-ulang kembali buku yang baru ataupun tetap buku itu. Ini apa yang dibaca? Membuat grafik kemajuan dan menyingkirkan pemicu asmas. Ini berarti buku baru juga ya? Mendidik generasi muslim milenial. Ini memang harus kita baca karena zaman sekarang mau tidak mau pemikiran itu sudah berubah. Tetap pemikirannya berubah mungkin bahasanya, tapi akhlak itu tetap harus kita tekankannya. Nah, ini mengenai coba cita-cita. Ini cita-cita yang segi dari mana ini? Apakah cita-cita? Coba dibaca dulu. Apa yang dibaca tadi? Pandangan hidup terdiri atas cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup. Cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup itu tak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat melepaskan diri dari cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup itu. Berarti cita-cita itu tidak bisa terlepas dari diri sendiri. Selanjutnya, ini Manusia sebagai makhluk komunikasi. manusia sebagai makhluk komunikasi. Nah, selanjutnya, Azizah, ini bagaimana? Ini lanjutan semalam atau bab baru lagi? Apa? Bab baru. Bab baru. Apa mengenai apa? Sifat-sifat dan perubahan kimiawi. Sifat dan perubahan bahan kimiawi. Selanjutnya, Menjadi sehat sama dengan investasi. menjadi sehat. Memang benar. Jadi yang perlu itu kesehatan ya. Kalau sudah kurang sehat kita, segala aktivitas, baik dia belajar dan lain-lain akan terganggu. Nah, ini tentang apa yang dibaca coba? Rahasia salat khusyuk, Ustaz. Rahasia salat khusyuk ya. Baiklah, karena waktu literasi sudah selesai, silakan disimpan lagi bukunya ya ke lemari di mana kalian mengambil buku tersebut. Nah, silakan cepat ya. Nah, baiklah, Ustaz absen dulu ya. Jadi yang terpanggil namanya angkat tangan nanti. Aurora Kanaya Putri, Alfika Humairo, Ayu Karisma, Aulia Wulandari, itu Ayu Karisma. Selanjutnya Dwi Aisyah Putri, Dwi Sarifatul Aini, Hidayatul Aziza, Indah Aulia Razak. Kemana tadi? Indah Aulia Rosa, Tun Hasana, Moza, Mutiara, Melisa, ada ya. Naila Khairunisa, Raisa Mutiara, Rizky apa ini? Saskia Nabila, Sifa Hamida. Jadi hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang izin ataupun sakit. Waalaikumsalam. Dari mana Indah? Dari Indonesia. Baiklah, kita mulai lagi pelajaran kita. Silakan dibuka semua buku paketnya ya. Bahasa Indonesia. Ada yang bawa buku? Coba dilihat ya, halaman 20 berapa? 7. Sudah dibuka semua ya? Jadi halaman yang ke-27 ini adalah kelanjutan dari bab ketiga mengenai pidato. Kalau yang bab 3 kita akan menjelaskan, semalam kita menjelaskan tentang pidato
Apa? Pidato. Pidato persuasif. Jelaskan pidato persuasif ini. Ada yang bisa? Bisa. Indah. Coba. Persuasif. Teks yang disampaikan kepada khalayak isinya berupa pesan, arahan, atau bujukan. Berarti mencakup apa? Pesan, terus arahan, dan bujukan. Jadi pada dasarnya yang disebut dengan adalah pidato persuasif adalah pidato yang isinya ini mengandung pesan. Selanjutnya ada juga arahan dan bujukan. Itu yang disebut dengan pidato persuasif yang kita pelajari minggu sebelumnya. Tentunya yang namanya pidato ada juga strukturnya. Dari pembukaan, penutup, dan sampai akhir. Supaya pidato kita menarik, supaya pidato kita dimengerti, kita harus mengetahui ini semua. Kita harus memahami semua struktur-struktur membuat pidato yang baik dan benar menurut bahasa Indonesia. Coba kita lihat di bab keempat, biar kita pahami dan kita belajar bersama. Siapa yang mau membaca? Saya start. Baiklah. Silakan dibaca kuat ya, biar kawan-kawan yang lain dengar. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif dibentuk oleh beberapa bagian, yang antara bagian itu disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Teks itu diawali dengan pengenalan isu, diikuti dengan paparan sejumlah argumen. Setelah itu dinyatakan ajakan-ajakan yang diakhiri dengan penegasan kembali. 1. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Isu yang dimaksud misalnya tentang perlunya melestarikan hutan dan menjaga lingkungan. 2. Rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Argumen itu misalnya bahwa hutan dapat menyuburkan, menyejukkan, dan memperkaya keindahan lingkungan. 3. Pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Ajakan itu misalnya untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap hutan agar lingkungan indah dan subur. Udah. Siapa yang dapat melanjutkan lagi? Saya start. Coba dibaca kuat ya. Teks pidato persuasif ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Selain itu, teks pidato sering ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif, jadikanlah. Kata-kata sejenis juga sering pula kita temukan, seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, dan waspadalah. Kaidah-kaidah kebahasaan lainnya yang menandai teks persuasi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan pernyataan langsung atau kata sapaan orang kedua, seperti hadirin, bapak atau ibu, saudara-saudara. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 3. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. 5. Menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Udah. Sampai di situ ya. Baiklah, semua undangan ke depan ada Ustaz download video untuk lebih memahami teks pidato ini. Memang kalau secara materi sudah kita pelajari, akan tetapi biar lebih menangkap lagi, biar lebih kita memahami, kita lihat nanti contoh bersama. Silakan dilihat ke depan, jangan ribut. Jadi ketika sudah putar video ini, kita simak bersama. Setelah selesai nanti baru kita analisis dari yang namanya kebahasaan, struktur, dan lain-lain. Jadi nanti kita akan bertanya satu persatu. Pelajaran yang telah kita pelajari ini sebelumnya, ini adalah videonya. Dan untuk lebih memahami tentu kita harus putarkan video dan kita analisis bersama-sama ya. Bisa dipahami? Bisa.
ke depan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya juga bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Diam saja, dia juga. Sudah menjadi kodrat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Indonesia adalah bangsa yang multi etnis dan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Kurang lebih terdapat 300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kebudayaannya masing-masing. Kearifan lokal Indonesia diharapkan mampu menumbuh kembangkan identitas keindonesiaan, menjadi referensi dalam mengembangkan wawasan kebangsaan, membangun kualitas manusia, serta meningkatkan kemuliaan harkat dan martabat bangsa yang memancar ke dalam bagi peradaban warga negara dan memancar keluar untuk membangun citra pergaulan antar bangsa dalam bingkai diplomasi kebudayaan. Hadirin yang saya hormati, kebudayaan Indonesia sangatlah banyak jumlahnya dan sangatlah beragam bentuknya, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk menjadi bingkai dalam memahami nilai-nilai kebudayaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah kata-kata tanpa makna, akan tetapi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki arti dan bermakna untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Beberapa ahli ilmu kemasyarakatan bangsa asing menganggap bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya ialah suatu cita-cita yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di masyarakat. Oleh karena itu, memahami kebudayaan dan sikap sadar akan adanya perbedaan sangatlah perlu keberadaan. Hadirin yang saya hormati, melalui perjalanan sejarah, berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keragaman bentuk budaya, suku, bahasa, maupun agama. Namun, dengan beragam budaya dalam masyarakat Indonesia mampu berdiri kokoh di atas dasar Pancasila. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan menghormati budaya lain dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Keindonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan identitas atau ciri khas dari semua komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh. Baiklah, sudah kita tonton bersama videonya. Pidato mengenai siapa yang bisa? Apa temanya? Apa? Laba, literasi anak bangsa. Literasi Anak bangsa. anak bangsa.
tentunya sama-sama kita ketahui yang namanya pidato pasti ada judul. Tidak mungkin sebuah pidato tidak ada judul. Biar bagaimanapun pidatonya itu pasti ada judul. Kalian kita lihat bersama tadi, apa tadi judulnya? Generasi Anak Bangsa. Generasi Anak Bangsa. Generasi anak bangsa ya. Nah, coba dilihat halaman 27 bab keempat. Sebelumnya kita belajar di bab 3 mengenai mengidentifikasi dan menimbulkan isi teks pidato. Dan kita juga membahas, menyinggung pertemuan sebelumnya, menelaah dan menyusun teks pidato. Jadi sudah kita saksikan bersama ya, dalam sebuah pidato yang namanya persuasif, dalam struktur, coba dilihat kembali di halaman itu yang pertama apa di situ? Coba. Pengenalan isu. Pengenalan isu. Pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen, yaitu argumen. Selanjutnya yang ketiga apa? Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan. Jadi inilah yang harus ada di dalam pidato persuasif. Sama dengan yang video dan bersama sudah mencakup yang namanya pengenalan isu. Selanjutnya ada argumen dan ada juga ajakan. Coba pertanyaan kepada kalian, apa yang disebut dengan argumen? Coba angkat tangan. Apa yang disebut dengan argumen? Ulang lagi pelajaran yang sebelumnya. Coba angkat tangan yang bisa menjawab apa sih itu argumen? Silakan. Coba dibacakan argumen kuat ya. Jadi yang lainnya didengarkan lagi biar kita bisa terangkan. Mana tahu kurang paham. Silakan kuat ya. Argumen adalah sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Apa tadi? Coba dulu. Pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pendapat penulis atau pendapat pembicara pada bagian yang sebelumnya. Coba ada lagi yang bisa menjelaskan tentang sendiri karena minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai pidato dan untuk memperjelaskan lagi sebelum kita masuk ke selanjutnya tentu kita harus menguasai materi pidato kita dan yang bisa menjelaskan apa itu argumen. Pada dasarnya yang namanya argumen adalah apa tadi? Pendapat dari penulis atau pembicara terkait dengan isu. Terkait apa? Dengan isu. Dengan isu. Jadi yang disebut dengan argumen secara sederhana adalah pendapat penulis. Penulis itu berarti kita ya. Jadi siapa yang menulis sebuah pidato berarti pendapatnya bukan orang lain ya. Pendapat penulis atau pembicara terhadap Terkait dengan isu. Jadi harus kita paham bersama yang berbicara, yang berpendapat adalah penulis atau pembicara terkait dengan isu. Selanjutnya isu itu mungkin masih ada yang belum paham ini. Coba saya bertanya lagi, ada nggak yang belum paham apa yang disebut dengan isu? Apa yang disebut dengan isu? Coba, ada yang belum paham? Betul-betul yang bertanya itu orangnya. Paham semua? Paham, Ustaz. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu isu di dalam sebuah pidato? Coba jelaskan.
yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Nah, berarti pengantar, apa tadi pengantar? Coba pengantar. Pengantar Atau penyampaian atau penyampaian tentang masalah yang terjadi di saat ada? Tidak ada ya. Jadi secara sederhananya bisa kita simpulkan isu adalah pengantar penyampaian tentang masalah. Contohnya tadi kalau kita berbicara tentang literasi bola, misalnya satu contoh ya tentang terus bertanya apa sekarang penyakit yang ada di seluruh dunia sekarang? Yang corona atau bisa dibilang dengan COVID-19. Jadi untuk membuat isu kita ambil isu tentang COVID-19. Bagaimana caranya membuat isu ini? Jadi kita buat dulu misalnya dengan tentu saja sudah 1 tahun lamanya Indonesia, baik negara-negara selain Indonesia, Asia dan Eropa dan seluruh dunia mengalami yang namanya wabah COVID-19. Jadi kita perkenalkan dulu isunya. Kita akan membahas tentang corona dulu. Jangan dulu kita membahas secara dalam. Misalnya, jangan kita bahas dulu tentang jumlah. Jangan kita bahas jumlah korbannya berapa di Indonesia. Kita jelaskan dulu COVID ini. Baru kita jelas pidato tentang pasti ada isu. Mungkin dia tentang corona, tentang pendidikan, tentang alam, apalagi misalnya isu-isu yang berkembang di masyarakat, misalnya tentang apa? Tentang hukum yang di Indonesia. Kalau kita lihat hukum di Indonesia mungkin ada yang berkata isunya, oh hukum di Indonesia ini tajam ke bawah kata orang, tapi tumbuh seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu benarkah seperti itu? Makanya kita buat nanti isunya dulu. Setelah kita akan masuk ke isu, kita tahu isunya, baru nanti kita masuk ke dalam argumennya. Jadi tentu argumen ini harus mengandung fakta-fakta ya. Jangan Anda mengatakan misalnya kita berbicara tentang COVID-19 ini, kita mengatakan Indonesia ini bebas dari COVID-19. Itu tidak benar. Jadi kita masukkan fakta-fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan, baik data dari masyarakat dan pemerintah. Kita masukkan nanti ke situ, yaitu di argumen nanti. Masuk kepada argumen. Baru setelah itu mungkin kita akan singkat lagi untuk menjelaskan pidato ini, karena minggu sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan juga. Yang selanjutnya juga pernyataan ajakan. Jadi setelah kita jelaskan COVID-19 ini bagaimana dampaknya dan lain-lain, jadi bagaimana sih biar COVID-19 ini, kalau kita tahu sama-sama tahu adalah penyakit, bagaimana biar kita tidak tertular, bagaimana sih mengurangi penyebaran COVID-19. Misalnya kalau kita bicara tentang COVID-19, kita harus menjaga 3M. Yang pertama apa? Apakah kita lakukan sekarang? Ya. Yang kedua? Mencuci tangan. Menjaga jarak. Nah, hal seperti itulah yang disebut dengan pernyataan ajakan. Sudah kita tonton bersama tadi, ada video tentang pidato persuasif. Baiklah, setelah kita tonton bersama video dan penjelasan dari minggu sebelumnya ditambah minggu ini, tentunya biar lebih memahami lagi kita semua, kita harus praktekkan bersama ya. Bagaimana sih bukti nyatanya pidato ini? Maksudnya kita harus tampil, mempraktekkan langsung. Jadi sebelum kita lanjut ke penampilan ataupun bergiliran nanti, kita semua sudah paham apa itu pidato persuasif. Untuk itu seperti kata Ustaz tadi, kita praktekkan bersama-sama. Siapa yang mau mempraktekkan langsung pidato persuasif ini di depan, temanya bebas, judulnya bebas, yang penting sesuai struktur yang kita pelajari. Siapa yang bisa? Ini luar biasa ya, alhamdulillah kita
memang sama-sama paham. Mudah-mudahan memang kepahaman kita ini sesuai dengan tubuh kita. Coba namanya ini. Ayo, coba ke depan. Coba tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Nah, silakan ke depan. Coba dulu buat satu pidato, karang satu pidato. Bebas dengan tema apa, judul apa. Yang penting tidak lari dengan struktur bahasa persuasif yang kita pelajari. Bisa kan? Nah, coba kan? Suara kawannya, dengarkan kawannya berpidato. Jika nanti memang tidak ada terdapat argumen, isu, kita bedah bersama ya. Tapi kalau sudah lengkap, alhamdulillah. Nah, coba silakan tampilkan pidato karangannya sendiri. Ini luar biasa ini. Di dalam beberapa menit langsung bisa mengarang pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama belajar dan menuntut ilmu. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan membawakan judul pidato yang berjudul COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu bahwa wabah COVID-19 telah menghantui Indonesia kurang lebih 1 tahun belakangan ini, di mana banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang terutama adalah PPKM. Dari PPKM sendiri banyak pihak yang dirugikan, mulai dari ekonomi dan yang paling utama dalam bidang pendidikan, di mana para siswa yang seharusnya bisa belajar tatap muka kini tidak bisa, harus daring, dan itu mempersulit bagi para siswa untuk mendapatkan ilmu yang didapatkan dan kurangnya penjelasan dari guru. Cara kita mencegahnya dengan cara menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesimpulannya adalah wabah ini bisa hilang dari Indonesia atau dari bumi ini dengan cara kita menjaga kebersihan. Jika kita sayang diri kita, maka kita juga sayang keluarga kita. Destan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seorang Ayu ya, Ayu. Jadi beliau membahas tentang COVID-19 ini sebenarnya COVID-19. Jadi di dalam sebuah pidato yang saya sampaikan tadi, kita harus ada tujuan COVID. Jadi yang sebelumnya saya sampaikan, sebuah pidato harus ada tujuan, harus ada target yang ingin dicapai. Jadi COVID-19 ini adalah sebuah wabah. Cara meredam penyebaran wabah corona ini adalah katanya tadi dengan menjaga 3M. 3M. Apa yang pertama tadi? Masker, cuci tangan, dan jarak. Nah, jadi inilah yang saya sampaikan. Dalam ajakan 3M ini, inilah yang disebut dengan pidato persuasif yang berisi ajakan. Jadi tujuannya itu adalah mengajak. Selanjutnya yang kita tahu ada ajakannya. Yang terakhir adalah itu kesimpulan, ada juga. Ada kesimpulan tentang pidatonya. Ada lagi yang ingin mempraktekannya? Sudah paham semua belum? Alhamdulillah kalau sudah paham mengenai
Pidato persuasif. Jadi pidato pada dasarnya adalah informasi gagasan yang disampaikan di halayak umum. Jadi pesan yang berisi ajakan dan apalagi di situ di buku kita apa? Rujukan. Itu yang disebut dengan pidato persuasif. Jadi pidato pada dasarnya yang disampaikan di depan umum. Ketika pidato itu ada ajakan, pesan dan lain-lain apa tadi? Itu yang disebut dengan pidato persuasif. Harus ada mengandung itu di dalam sebuah pidato. Masih ada yang kurang paham mengenai pidato? Baiklah, biar lebih kita pahami kembali lagi, Ustadz akan memberikan satu tugas. Jadi minggu pertemuan selanjutnya kita akan tampil satu persatu pidato, menampilkan pidato masing-masing dengan satu syarat, tidak boleh judulnya sama. Jadi judul itu adalah yang menggambarkan isi, pada dasarnya secara umum temanya boleh. Misalnya kita berbicara tentang agama, boleh, agama Islam. Anda berbicara tentang iman, Islam, ihsan, boleh. Dengan tema yang sama tapi judul tidak boleh. Durasinya berapa Ustadz? Durasinya cukup 10 menit. Itu dengan pembukaan, isi, dan penutup. Waktunya 10 menit dengan tema yang bebas dan sopan juga. Jangan berkaitan dengan hal-hal yang tidak bagus. Bisa dipahami? Jadi pidato persuasif strukturnya yang ada di pelajaran kita, yang pertama adalah pengenalan isu. Yang kedua apa? Rangkaian argumen. Terus jadi nanti seperti itulah yang ada di dalam buku kita. Dan tentunya yang 3 ini sudah mencakup pembukaan sampai ke penutup. Karena waktu sudah habis, Ustadz pun ingin belajar di kelas selanjutnya. Jadi dibaca-baca lagi, diulang-ulang. Tugasnya wajib dikumpulkan, dihafal. Tidak dibaca, tapi dihafal. Satu persatu bergiliran ke depan ya. Silakan dulu infocusnya dibereskan ya. Dimatikan dulu. Coba. Tutup aja. Tutup. Ayo. Fokusnya ditutup. Jadi fokusnya dijaga ya, jangan sampai dikasih sama orang lain atau perlu pinjamkan. Karena kita setiap ruangan memang ada jatah masing fokus dan komputer atau laptop. Jadi dijaga biar awet. Jadi sebelum Ustadz keluar, Ustadz akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.